Kakanda Didi Sumardi, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang hormati rekan para senior yang hadir pada kesempatan ini, di antaranya ada Profesor Hadi Ismail, Kakanda Hadi Midhan Hadi, ada Hadi Fahmi Syahroni, Kakanda Hadi Muhammad Yahya, dan Kakanda Burhanuddin, Hadi Burhanuddin. Yang senior aja saya sebut ya. Dan adinda sekalian, para junior, HI, Kahmi, seluruh keluarga besar HI Kahmi yang saya hormati, dan tentu yang kita muliakan keluarga besar dari almarhum Abah Dr. Haji Muhammad Husni Muaz. Alhamdulillah pada sore hari ini kita keluarga besar HI Kahmi dan alumni bisa menyelenggarakan acara yang diawali tadi dengan membaca surah Yasin, dan kita zikir dan doa sebagai bentuk takziah kita kepada keluarga, ya orang tua kita, guru kita, senior kita, almarhum Dr. Haji Muhammad Husni Muaz. Selain juga tentu secara khusus kita mendoakan almarhum sebagaimana doa-doa yang telah kita panjatkan tadi. Semoga seluruh amalan dan doa yang telah kita panjatkan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakanda dan adinda sekalian yang saya muliakan, tentu kegiatan seperti ini bagi kita keluarga besar HI Kahmi jadi bukan hanya merupakan tradisi untuk memperkuat ukhuwah atau silaturahim kita dengan keluarga kita di HI Kahmi, namun lebih jauh dari itu adalah sebagai wujud dari persaktian kita semua akan telah berpulang ke rahmatullah, ya, senior, guru, dan orang tua kita yang mana saya kira kalau kita mengungkap sesuatu hal yang bersumber dari almarhum, saya kita semua adalah sebagai saksi akan terlalu banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari almarhum. Bahkan secara pribadi yang sangat sulit kita dapatkan sesuatu hal yang kurang baik yang bersumber dari beliau.
kalau bisa kita gambarkan, beliau adalah sosok yang paripurna bagi kita karena memiliki kualifikasi apa saja yang kita butuhkan. Beliau adalah pencerah bagi kita semua keluarga besar HMI Kahmil, ya, yang senantiasa memberikan kita semangat, ya, memberikan kita pemahaman, memberikan kita edukasi, dan bahkan memberikan kita teladan kebaikan, ya, akhlak yang baik. Dengan kompetensi yang beliau miliki itu sangat lengkap, ya. Tidak hanya sebagai guru bagi kita semua, tapi beliau memiliki satu komitmen kerakyatan yang sangat tinggi, senantiasa berpikir dan berbuat sebaiknya apa untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat kita, bagaimana memajukan kualitas sumber daya manusia masyarakat kita. Beliau adalah juga sosok yang memiliki kualifikasi keagamaan yang sangat baik. Yang paling kuat pada beliau adalah memiliki satu konsistensi atau keistiqomahan di jalurnya, bagaimana senantiasa memberikan edukasi dan pencerahan, pemahaman bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, keistiqomahan atau konsistensi beliau yang beliau bangun itu semenjak, ya, kita ini yang lebih junior masuk HMI, beliau sudah jalankan. Al-Mukarram akan datang guru saya. Dikit karena dia biar mudah nanti menutup, nambah dengan doa. Nah, posisi atau keistiqomahan beliau itu mulai dari awal, ya, sampai menjelang akhir hayatnya, berada di jalur itu. Dan kami mengikuti proses akhir beliau sebelum dari ke rumah sakit, ya, pada saat beliau masih memberikan. Jadi pembelajaran pada peserta, kemudian mengalami gangguan dan istirahat dan dibawa ke rumah sakit, ya, Narmada. Itu proses yang sangat cepat yang beliau lalui. Dan penegasan kita adalah di akhir hayat beliau menjelang hembusan nafas terakhirnya, itu beliau menjalankan konsistensi atau istiqomahan beliau yang berbuat, ya, berpikir dan berbuat untuk kemaslahatan, untuk kemajuan, ya, masyarakat, kemajuan umat kita. Ya, karena itu tentu hal ini bagi kita keluarga besar HMI Kahmil haruslah menjadi satu pembelajaran, ya, bagaimana kita memetik hikmah, ya, dari kebaikan-kebaikan yang beliau jalankan. Dan itu menurut Rian adalah sangat sulit kita bisa menjalankan keteladanan yang telah beliau buktikan kepada kita semua keluarga besar HMI Kahmil. Bagian dari akhlak atau kemudian akhlak yang beliau miliki juga, saya kira para senior di sini, terutama yang sangat dekat sama beliau,
tidak memiliki masalah dengan siapa saja. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan siapa saja. Bahkan satu ungkapan kata pun berbicara tentang ketidakbaikan orang pun kita tidak pernah mendengar keluar dari ungkapan beliau. Terus nantiasa mengeluarkan satu ungkapan kebaikan, ungkapan yang bermanfaat bagi kita semua. Itu bagian dari nilai-nilai edukasi yang ditransformasikan pada kita semua keluarga besar AMI kami. Oleh karena itu tentu kita sebagaimana yang sampaikan, kita kehilangan sosok bagi keluarga besar kita AMI kami. Dan hendaknya bahwa dengan musibah ini akan memperkuat semangat kita, spirit kita untuk bagaimana meladani beliau, menjadi figur-figur ya seperti almarhum, memiliki konsistensi atau keistiqomahan, bagaimana memberikan sesuatu kemaslahatan, kebaikan, kemajuan bagi umat ya, masyarakat, bangsa dan negara kita. Banyak hal yang belum cita-citakan belum bisa diwujudkan secara optimal karena keterbatasan waktu. Saya tanggung jawab kita semua untuk bagaimana jadi menyambungkan spirit itu, untuk melanjutkannya, bagaimana kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana almarhum juga lakukan. Nah, karena itu tentu kesempatan ini sekali lagi bermakna bagi kita keluarga besar AMI kami ya, sebagaimana yang beliau sering tegaskan membuat kita kadang agak terkaget ya. Untuk apa kita ber-AMI kalau memang tidak ada bedanya dengan yang lain? Untuk apa kita berislam ya, kalau memang tidak ada beda dengan posisi kita di HMI adalah menegaskan bahwa kita harus memiliki kualifikasi yang lebih ya dibanding yang lain. Dan spirit itulah yang saya kira yang harus kita senantiasa ya wujudkan bagi orang. Memberikan pertama adalah menjadikan diri pribadi kita dalam memiliki kualifikasi yang baik, memiliki kualifikasi yang memadai untuk bagaimana kita selanjutnya memberikan satu kebaikan, kemaslahatan atau kemanfaatan bagi yang lain. Saya kira ini satu penegasan dari kami yang harus kita ambil ya, hikmah dari musibah kita ini. Yang kedua tentu kita juga punya tanggung jawab untuk bagaimana terus menyambung silaturahim dan keluarga senior kita, abang kita ya. Yang juga ini menjadi satu tradisi kita untuk bagaimana memperkuat ya, ukhuwah kita, ukhuwah keluarga besar AMI kami. Nah, dalam kesempatan ini tentu kami atas nama keluarga juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya ya, atas perhatian dan kehadiran Anda semua ya, kita semua dari tempat itu keluarga besar kami ya, AMI yang telah kita unjukkan doa dan penghormatan untuk almarhum. Ya, semoga kehadiran
dan amal baik kita catat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penguat spirit kita untuk melanjutkan apa menjadi cita-cita al-mahfud. Nah, sebelum nanti Pak Kanda Tanggul Haji Muhayyad juga memimpin doa penutup gitu ya. Nah, sebagai persaksian kita lagi gitu, sebagaimana ini apa namanya ajaran keislaman kita sebagai modal yang bagi almarhum untuk menjalankan proses selanjutnya ya, di alam kubur dan selanjutnya di alam barzakh dan seterusnya. Ya, persaksian kebaikan itu salah satunya akan memudahkan perjalanan beliau. Bagaimana kami sampaikan, meskipun kita semua adalah sebagai saksi secara keseluruhan adalah beliau adalah orang baik dan memiliki catatan baik bagi kita semua. Saya kira ada baiknya sebagai bagaimana kita mengenang kebaikan beliau sekaligus memperkuat semangat kita bagaimana meneladani beliau. Tadi kita bincang-bincang di awal sama Pak Han, ya, Pak Ngode dan lain-lain, nanti menyampaikan secara singkat ya kenangan-kenangan baik yang perlu menjadi teladan bagi kita selanjutnya. Pertama Kak Han dulu, setelah itu Kang Tony, nanti yang lain menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh senior di HMI dulu dan adik sekalian yang hadir pada hari ini, atas perintah atau anjuran dari Koordinator HMI Tenggara Barat, saya diminta untuk memberikan kesaksian atas almarhum Haji Muhammad Husni Mu'adz. Dahulu kami aktif di P2BK Unram dengan almarhum Ahmad Zaini, almarhum Haji Mahrib, dan terakhir yang saya ingat, dan terakhir beliau ketua Orsat IKIMI Mataram, saya sekretaris Orsat IKIMI Mataram terakhir. Itu sekitar tahun 1995 ya, pada waktu pertama di sini di Jakarta terakhir. Saya ketemu dengan beliau setelah saya di politik, lama tidak bersiwa dengan beliau. Terakhir saya tanya kepada Profesor Mahyuni, di mana Abah sekarang habis lebaran istri kemarin. Pak Profesor menjawab, memberikan saya nomor hati almarhum. Alhamdulillah saya kemari tempat ini tanggal 6 Juni yang lalu dan cukup lama berbincang dengan beliau. Karena lama tidak bersuara. Saya ingat beliau menunggu saya depan gerbang, menunggu saya datang karena lama tidak ketemu. Beliau juga rindu, saya juga rindu pada beliau. Harinya sejak jam 10 pagi sampai dengan terakhir zuhur, diskusi dan tadi panjang lebar sampai saya dan beliau pindah ke belakang. Hari ini panas, kenapa sih pagi ya? Ayo ke belakang aja biar nyaman, tidak panas, kata beliau. Pindah ke belakang sampai terakhir. Banyak gagasan, banyak ide, banyak cerita. Karena lama tidak bersua, karena saya dengan beliau dekat di hati walaupun lama tidak bersua selama saya di politik. Seperti itu. Beliau memberikan saya dua buku tanggal 6 Juni itu, buku sekolah perjumpaan dan buku kuadran pembelajaran. Ini yang ada sekarang, kata beliau. Yang lain sudah habis, nanti lagi yang lain. Nah, kami punya banyak rencana akan kemana-kemana begitu untuk mengaplikasi ilmu itu
pengalaman itu dengan beliau. Nanti saya kontak-kontak, kata beliau kepada saya pada tanggal 6 Juni itu, karena lama tidak bersua, sehingga kalau tidak terakhir mungkin tidak putus-putus diskusi itu. Tapi saya tahu diri karena pertama kali berjumpa saya pamit kepada beliau. Mungkin beliau belum, mungkin saya pulang, tapi saya pamit karena sudah terakhir. Begitulah, seperti kata Adinda Didi tadi, beliau tuh sungguh-sungguh tidak punya masalah dengan orang lain. Beliau sangat ikhlas bekerja dengan apa yang beliau miliki, dan beliau mengatakan kepada saya sudah jenuh dengan yang normatif, kata beliau. Saya terbosan, istilah beliau ketika saya ketemu terakhir. Makanya beliau membuat hal-hal yang baru, yang inovatif ya, yang kreatif itu untuk dalam rangka pemberdayaan umat itu. Itu yang saya tangkap dari beliau selama sekian lama tidak bersua. Banyak sekali yang inti-inti yang beliau sampaikan kepada saya. Bahkan yang saya ingat itu adalah saya juga punya rumah tahfiz di Lombok Timur dan mau diasramakan. Beliau ingatkan kepada saya, hati-hati dengan asrama, karena di situ ada apa istilahnya itu, yang laki sama laki itu apa namanya? Ya semacam itulah, itu hati-hati. LGBT itu kata beliau almarhum disampaikan langsung oleh ketua LGBT Indonesia pada beliau, karena sama-sama di Malang dulu. Begitu. Jadi hati-hati dengan asrama. Ketika mati lampu, kata beliau, itu bahaya. Itu istilah beliau. Nah ini untuk kita semua, bukan main-main ini, karena itu murni dari ketua LGBT-nya yang menjelaskan kepada beliau tentang asrama seperti itu. Nah itu yang saya tangkap dari kata beliau pada saya. Nah itu intinya. Jadi beliau tuh saya kenal beliau sejak di Video Bika, di ICMI, sampai sekarang saya bersaksi beliau sangat baik di kalangan kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Buat ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi juga ketika saya tambah dikit, saya tanya beliau, Abah siapa yang suka ketemu dengan Abah sekarang? Banyak, Mansur juga, tapi yang paling gampang dari Oni, kata beliau. Itu kata beliau pada saya waktu terakhir. Jadi yang paling gampang itu Oni, itu paling mudah kata dia. Bisa digeser anunya. Taruh di tengah aja. Enggak, masih panjang itu. Dia anu aja tuh. Masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, biasa. Nah, ini baru kesaksian dari orang yang mendengar langsung dari dia. Baru ini kesaksian. Jadi kalau saya ngomong tentang bagaimana Pak Husni, Anda kan tidak tahu. Saya ngaku sendiri. Kalau dia ngaku-ngaku itu, kan bisa begitu hitungnya. Bisa jadi karena Pak Husni udah tidak ada. Sepertinya yang pernah saya lihat, sepertinya kita ini bagaimana supaya sedih gitu. Kelihatannya seolah-olah kita ini berempati, lebay gitu. Nah, maksud kami gini. Justru yang mungkin yang kau yang akan sampaikan kepada Anda itu seperti ini, yang seperti yang Pak Han. Kalau saya ngaku dekat itu, insya Allah memang saya dekat sama dia. Cuma yang ini seperti yang Pak Han tadi, saya iakan, didengar juga sama yang lain. Ada memang yang paling yang kami, dia itu tidak pernah seperti tadi Pak Ketua kami. Ada kalau dia ngomongkan apa, ada orang ngomongkan orang lain, dia ada di sana. Satu, dia tidur, atau dia tidak pernah berkomentar apapun, termasuk dengan keluarga di dalam.
dengan istrinya sendiri. Apapun yang diomongkan dia tidak akan pernah memberikan. Itu yang kau pernah sekali saksikan. Dan itu yang kau ini betul-betul kagum. Kekaguman itu juga sering berkali-kali. Mungkin kalau yang pernah aktif sering diskusi di P2BK, dulu zaman P2BK yang kesini menjadi SP, kan itu dari P2BK pindah jadi GH, pindah jadi SP. Nah yang banyak ini itu kalau Pak Han mungkin zaman P2BK, kalau yang sekarang ini zaman SP atau zamannya GH. Mungkin itu yang kau bisa sampaikan, bahwa dia memang orang kalau kau ini aku dekat mungkin gini, apa yang kau ini dekat sama dia, mungkin ya kalaupun disampaikan anda ngerasakan itu. Nah yang kau ini itu ya rasa itu yang sebetulnya yang betul-betul kuat. Yang terakhir barangkali karena pertemuan di tempat Pak Yahya waktu itu, saya juga tidak sengaja, karena yang undangnya bukan dia langsung, ini yang undangnya. Justru yang undang dia nanya, udah ada undangan belum dari siapa? Sekarang dulu dari Mukti belum. Masalah apa? Ya cerita. Oh itu kami ngajak Abah ke sana. Mengkoni waktu itu sak cucunya semua sekeluarga. Karena kau ini ingin bawa anak-anak, biar enggak kau ini aja sendirian yang bawa keluarga gitu kan. Tapi ternyata begitu diajak, ibu, ini enggak siap, cucunya enggak siap, dan akhirnya media. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Original Pak yang disampaikan oleh yang Kalau bicara almarhum ini, saya dulu jadi muridnya yang kedua, karena angkatan kedua saya di FKIP Bahasa Inggris itu. Mungkin kalau tidak ada beliau juga belum ada bahasa Inggris, jurusan Bahasa Inggris di FKIP sampai hari ini. Itu terobosan awal beliau karena ingin melihat masyarakat NTB melek gitu. Kalau kita kuliah, kalau yang jadi muridnya beliau tahu persis itu. Itu karena murid saya tidak terlalu dekat. Begitu saya jadi staf pengajar, awal-awal beliau berangkat ke Amerika, dan baliknya itu saya sedang melamar untuk sekolah. Tadinya saya lulus ke Hawaii. Dia komentar untuk apa ke Hawaii gitu. Bahasanya untuk apa ke Hawaii itu kita bisa jawab kan, nggak ngerti gitu. Kebetulan belum juga final pengumumannya ke Hawaii, saya lulus yang ke Australia. Itu tahun 90-an, 90 ya. Di awal itu saya mendapat beliau dekan, waktu itu PAW dekan. Saya mendapat beasiswa untuk 3 tahun. Beliau komentar untuk apa master 3 tahun. Terus ya udah cari yang lebih singkat, minta pindah aja. Alhamdulillah dengan saran beliau, betul juga saya master cukup 1,5 tahun itu. Saya ke Macquarie. Waktu di Macquarie beliau berkunjung sebagai dekan yang diundang sebagai penggagas ya, MOU antara Northern Territory University Darwin dan Universitas Mataram. Beliau keliling, tinggal di flat kami waktu itu. Itu masa-masa akhir studi saya, sedang nulis 10 hari apa seminggu, saya lupa ingat. Beliau tinggal di flat itu, ada 2 kamar emang. Itu kita tidak bisa nulis kan, tahu beliau itu. Kalau malam baru bangun,
kalau siang tidur gitu kan. Subhanallah. Kita tidak layani sama siapa beliau bicara, kan tidak enak juga saya tuan rumah. Itu terganggu betul itu. Ya, terganggu tapi mohon maaf sangat terdidik jadinya kita dibuat. Sepanjang sampai menjelang subuh itu diskusi. Tadi siang itu kita full ke Sydney Bookstore, jalan-jalan ke Sydney ke toko buku, lalu beliau bersila di situ sepanjang hari sampai lupa makan siang. Istri saya bilang, "Yuk, bagaimana ya abah ini masa dia tidak berkelor," katanya kan. Kita carikan beliau apa yang bisa. Jadi kalau tidak diingatkan betul bahwa ini sudah waktu makan siang, sudah kita harus pulang, bersila dia di depan toko buku itu. Jadi yang dibeli itu buku. Hari pertama beli 5 buku, besok 7 buku, lama-lama 1 box buku, 1 kontainer dibawa buku itu. Saya bilang, apa ini sudah belum habis, ini masih keliling lagi, nanti keberatan ini. Masih kalau nggak salah waktu itu masih dari Sydney beliau ke Adelaide kalau nggak salah. Tapi sungguh yang luar biasa, apa ya, seperti tadi yang disampaikan para senior yang lain, jangan sampai berhenti di sini bahasanya itu. Jangan hanya master, rancang proposalnya S3. Jadi alhamdulillah, jadi kalau tidak begitu tidak bisa S3 mungkin saya. Jadi S3 saya buat proposal, saya masukkan ke universitas-universitas yang memungkinkan, lalu saya diterima, tapi duitnya nggak ada, ya pulang dulu lah, nggak apa-apa, cari pengalaman mengajar, nanti balik katanya. Beliau waktu itu pas menjelang berakhir dekan. Tapi sejak itu saya dibuat aktif di P2BK itu, kebetulan saya juga ketua pusat bahasa kan. Dan di lab bahasa sekarang itu beliau saya gantikan gitu. Jadi karena ditahu pola apa, beliau punya pola sendiri kalau diskusi dari jam 10 malam sampai pagi, beliau baru bangun kan jam 9. Baru mulai kita diskusi, walaupun maghrib di situ kadang-kadang, tapi baru mulai bicara jam 10, lalu sampai jam 4, jam 5, subuh lah. Salam mulai katanya Kang Oni tadi, kemudahan. Jadi kalau sudah tarhim itu baru kita selesai. Jadi pola tidur kita itu pasti harus adaptasi kalau dengan beliau itu. Sebagai orang tua tidak mungkin kita tinggalkan beliau sendiri kan, jadi kita temani. Begitu seterusnya. Sebelum saya berangkat S3 maksud saya, itu kerjaannya saya dipanas-panasi. Apa? Uli-uli, balik katanya. Ya bilang, "Nggih, balik, Bang." Oh, udah tes berangkat. Alhamdulillah lah, memang luar biasa komitmen beliau terhadap ilmu itu. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin banyak saya kenal ya, ilmuwan tidak hanya di sini tapi juga di luar, gitu, termasuk profesor saya. Tapi terhadap komprehensivitas kemampuan akademik tidak sebanding dengan Abah itu memang jauh sekali. Luar biasa membacanya Abah ini yang perlu adik-adik muda ini ikuti itu. Bukan lalu kami berapologi, kami udah tua lalu nggak baca, enggak sih begitu. Tapi tolong sih dia masih bajang-bajang ini, coba lihat ke belakang itu buku beliau itu, sambil tidur dengan buku itu. Kita ke rumah dinas di Unram itu di sela-sela buku itu kadang-kadang beliau begini. Sekarang saya ingat betul karena waktu itu musim susah motokopi Pak Ketua, dipanasin nanti bawa buku banyak katanya. Jadi yang saya prioritaskan tidak punya apa-apa, kita pulang beli buku terus. Sampai saya ingat di Melbourne itu saya bawa buku 1 ton sekintal 50 kilo itu yang di kontainer ke Lombok itu. Yang sekarang ini banyak jadi pajangan gitu. Pura-pura sibuk jadi nggak sempat dibaca. Jadi kita bersaksi bersama bahwa beliau luar biasa. Secara akademik, komitmen akademiknya sangat tinggi. Secara sosial luar biasa. Tidak pernah ada orang yang dianggap lebih rendah ya dari beliau. Semua partner diskusinya jalan terus gitu. Masuk kampung jadi, masuk akademik jadi. Di Australia itu yang saya ingat tadinya kan dia mau berguru ceritanya ini. Kesana itu mau belajar tentang teknis
implementasi metode tertentu lah dalam riset-riset bahasa gitu. Malah beliau yang ceramah. Jadi petugas-petugas universitas itu sampai juga melupakan waktu karena nikmatnya mendengar beliau bicara. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu ide besar beliau tentang SP ini memang harus dilanjutkan, dan teman-teman saya lihat sudah berkomitmen. Salah satu Pak Firdaus mungkin tidak hadir, yang hari ini juga kebetulan saya dipercaya atas promosi beliau juga, saya dipercaya memimpin disertasinya di UIN Jogja itu. Nah, beliau yang tekun akan melanjutkan itu, dan insya Allah ide besarnya memang kan bagaimana masyarakat ini harmonis, itu aja kalau beliau itu. Tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada perbedaan, apapun partai, apapun, dari manapun lah kira-kira begitu. Tidak ada itu, yang penting adalah mari maju bersama untuk kejayaan bangsa dan negara, khususnya daerah kita yang dari dulu memang dikenal sebagai harap-harap cemas. Nah, NTB ini kan banyak sekali singkatannya itu. Nah, beliau sudah menunjukkan komitmen itu, dan kepada adik-adik yang masih punya kesempatan membaca sebanyak-banyaknya, pasti bermanfaat namanya membaca itu. Silakan. Dan beliau sudah, kalau hari ini buku kita tidak perlu susah kan, tidak ada, tinggal punya duit untuk difotokopi. Luar biasa banyaknya buku hari tersedia. Waktu itu kami memang nggak punya gitu. Saya ingat mau cari buku asli itu harus fotokopi ke Surabaya. Abah waktu itu masih di Amerika, mau disertai tulis skripsi, kita nggak punya sumber. Subhanallah, jadi luar biasa gitu. Nah, dengan kebaikan-kebaikan itu saya yakin, dan kita bersaksi, kita yakin semua bahwa beliau memang orang luar biasa dalam mempersiapkan diri ya. Tidak pernah mungkin berencana mempersiapkan diri terhadap hari akhir, tapi itulah yang hari ini kita kenang. Beliau insya Allah, tapi tetap saja namanya sudah bertemu Allah itu tetap kita kurang gitu ya. Betapapun baik kita, karena kita baru melihat hal jazaul ihsan illa ihsan. Tiada balasan bagi suatu kebaikan melainkan kebaikan. Pasti kita kurang di hadapan Allah itu. Kenapa dulu tidak saya begini? Kenapa tidak? Kira-kira begitu. Nah, itulah yang mungkin hari ini kita hantarkan beliau dengan mendoakan, dan mudah-mudahan dengan doa kita menambah, ya bukan kurang saya yakin, tapi menambah apa yang sudah ada pada beliau. Terima kasih Pak Ketua sudah diberi kesempatan untuk ada tulisan-tulisan yang beredar di WA, ditulis sama Salman Faris, ditulis sama Sirul Haq, bagus itu, bisa kita baca. Kalau ada adik di HMI yang bisa menulis, bisa juga. Ini dulu Kanda Mujtahid juga belum ada itu, jadinya persaksian itu. Pikiran saya itu terbit, lalu ada lagi yang ini gitu. Nggak tahu adik-adik, karena singkatnya kepengurusan setahun lalu lupa lagi, nggak ngerti saya. Untuk itu kita tutup. Ini langsung protokol ini, mewakili doa Ustaz. Tuan Guru sekali lagi kita mohon untuk menutup dengan doa penutup.